pertanyaan yang paling sering ditanyakan di semua konten kita. Abang kerjanya apa? Ya, kerjaan abang tuh apa? Dan paling sering adalah dia ngomong gini, abang kan anak orang kaya ya, jadi wajar jalan-jalan, kami mah miskin tak ada uang. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang benar-benar selalu berulang-ulang. Kita akan belak-belakan, kita akan buka semuanya ya, dari masa lalu ya sampai sekarang. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Boy, tengok boy apa nih boy? Nah, boy, akhirnya kita sudah mencapai 100.000 subscriber maupun telah ya, di keterlibatan datang ya. Dan semua thank you untuk kau para boy yang support kita ya, perjalanan kita. Dan kali ini kenapa tak ada Cici Riana? Karena dia di belakang boy, dia bagian rekam. Aku lupa bawa tripod boy. Jadi maaf ya, kita lama update karena memang kita sibuk banget. Jadi dari kemarin itu kita tuh sibuk untuk ngurus interior. Saya sampai hampir 3 malam itu tidurnya jam 1 subuh cuma untuk ngurus barang ini. Dan sekarang sudah di jam 1 subuh, 1.30 subuh tepatnya ya. Kita ngapain sih? Ini kita lagi keluarin barang-barang yang akan kita bawa dalam lemari. Ini kita lagi ukur, per lemari itu sekitar 50 cm dalamnya. Jadi kita mau tes, bisa nggak muat barang-barang ini. Lalu kita akan memasukkan ukuran ini ke dalam desain untuk lagi bikin kabinet. Oke, dan kemudian kenapa juga kita ada bantal-bantal di sana? Itu adalah bantal yang akan kita bawa. Dan kita lagi ukur banyak. Ketika bantal itu disusun seperti ini, itu makan space berapa? Saya mau ngepastikan bahwa dia tuh space-nya cukup. Memang agak alay ya, parno. Cuman ya mumpung kita udah bikin ya desain ya, kita buat sepresisi mungkin, memastikan bahwa barang yang saya butuhkan untuk bawa tuh bisa muat dengan baik gitu loh. Ya begitulah boy. Dan spesial ya untuk yang sudah kita udah simpan pelibatan, jadi kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan di semua konten kita, baik dari Kalimantan, baik pas kita ke Lombok, ke Natuna, ke Bali, ke NTB, dan pertanyaan cuma satu. Abang kerjanya apa? Ya, kerjaan abang tuh apa? Dan paling sering adalah dia ngomong gini, abang kan anak orang kaya ya, jadi wajar jalan-jalan, kami mah miskin tak ada uang. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang benar-benar selalu berulang-ulang. Tujuannya buat apa aja ke depan, kalau ada tanya lagi, kita nggak usah jelasin ulang, kasih aja lihat videonya ini. Dan spesial karena kita udah mencapai target ini boy, kita akan belak-belakan. Kita akan buka semuanya ya, dari masa lalu ya sampai sekarang. So spesial, oke? Tapi sebelum kita untuk jelasin lebih detail, kamu harus tahu dulu bagaimana perkembangan campervan kita boy. Yuk, yang pertama, tangga kita sudah jadi. Ini tangga yang paling fenomenal. Sebenarnya si abang mekaniknya nggak mau kasih saya lihat dulu karena dia mau surprise. Tapi ini gila banget. Kita akan buat ini, sistemnya adalah katanya sih pakai dinamo. Jadi bukan seperti ini. Nah, kau bayangkan nggak boy? Jadi ini ada plat otomatis. Pintu dibuka langsung dia terbuka pakai dinamo. Bale boy. Yang kedua adalah ada sebuah plan. Awning kita akan juga buat menggunakan dinamo. Jadi ketika kita tekan sebuah tombol, atapnya akan terbuka, lalu awningnya akan keluar otomatis. Nah, itu luar biasa sih. Cuma saya belum tahu biayanya ya. Si abang mekanik nggak mau kasih tahu harga berapa. Kalau terlalu mahal kita mau bayar, boy, macam mana? Dalam belum ada perubahan bagian spesial, tapi untuk aki sudah kita buat tempatnya jadi bisa satu di bawah, satu di atas. Jadi jauh lebih menghemat tempat. Interior sudah biasanya finish 100%, gambarnya seperti ini. Nah, jadi kali ini ya sesi itu tunggu. Kita akan sharing tentang apa pekerjaan kita, bagaimana cara kita mencari uang dan perjalanan, dan apakah masuk akal bahwa ide ini bisa menunjang perjalanan kita ke Indonesia selama 5 tahun. Tapi karena di sini nanti agak ribut, kita pindah aja ke rumah, oke? Let's go!
Dah, kita sampai di rumah. Jauh lebih tenang ya, jadi jauh lebih gampang. Ini akan menjawab pertanyaan yang sering saya ketemu adalah, abang sih anak orang kaya, jadi enak jalan-jalan ya. Ini anak orang kaya mah asik, nggak perlu mikir duit, taunya jalan-jalan aja. Jadi sebenarnya enggak. Jadi saya mau cerita lebih mundur sedikit. Jadi kita nggak bahas soal pekerjaan. Kalau orang mau nanya kerjaan Pak Jon tuh apa, kerjaan Ko Jon tuh apa gitu ya. Kerjaan Ko Jon dan Ceriana adalah asuransi. Cuman bagaimana bisa kerja ke sana, kita mau cerita dulu nih. Jadi kita ini jujur kita bukan orang kaya. Kita lahir dari keluarga yang sederhana banget. Ini cerita dimulai dari sekitar 20 tahun lalu. Jadi pas saya masih SD, saya itu dari kelas 1 SD udah terbiasa jualan ya. Dari 1 SD sampai 6 SD, 6 tahun itu saya jualan es kue namanya. Jadi sepotong es itu ya, satu es kue itu harga Rp100. Tiap pagi ya, setiap sekolah kita jalan kaki, saya tuh gotong satu termos besar ya isinya es kue. Jadi saya dan kakak saya berdua jalan kaki. Semua orang tahu lah, kalau yang tahu tinggal di Pontianak ya, di SD 26 namanya, SD negeri. Nah, itu ada 2 bocah yang tiap hari jual es kue. Kenapa kita jual es? Karena papa saya itu punya 5 anak ya. Saya anak bungsu dan kebakaran ya. Jadi toko papa saya kebakaran, dia punya warung kopi kebakar, rumah terbakar habis. Jadi zaman dulu itu kan nggak ada bank. Jadi uang papa saya, emasnya, semua aset itu ditaruh di rumah. Pas kebakaran tuh subuh. Nah, ini cerita mama saya ya. Dia bilang pas kebakaran, papa saya keluar dari rumah, cuma pakai kolor, ya, pakai celana dalam aja. Semua nggak ada yang selamat ya. Jadi bangkrut total, makanya kita nggak ada uang. Makanya ketika saya sekolah SD sampai kelas 6 SD, itu kita jualan es kue ya, bener-bener hanya murni untuk bertahan hidup gitu loh. Minimal sekolah saya tuh saya nggak usah minta uang orang tua gitu. Kita pakai uang penjual es kue buat bayar. Kemudian kita masuk ke SMP. SMP juga sama ya, nggak ada uang. Jadi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, total 6 tahun, itu saya dan kakak saya berdua, kita tiap hari jalan kaki ke sekolah, itu jualan nasi goreng dan nasi bungkus. Jadi kita gotong 2 buah kantong untuk kita jualan es. Jualan nasi kuning dan nasi goreng. Kalau buat ada yang badebo yang dari Pontianak ya, sekolah Gembala Baik, semua orang tahu ada 2 bocah yang tiap pagi itu jualan nasi kuning dan nasi goreng. Itulah kami ya. Kenapa ya? Karena nggak ada duit. Jadi uang jajan saya pas SD itu 500, uang jajan pas SMA itu 5.000. Itu pun jarang dimakan. Kenapa? Itu saya pakai buat nabung. Jadi itu bener hemat banget. Bahkan saya nggak pernah jajan, saya ingat di sekolah tuh. Kenapa? Karena pas makan siang itu kita makannya nasi kuning atau nasi goreng nggak laku. Bahkan pulang dari sekolah pun kalau memang kita lapar ya kita makan nasi itu. Walaupun saya punya trauma dengan nasi kuning ya. Kenapa? Karena nasi kuning saya itu kalau udah terlalu siang, itu agak belendir. Ya, kamu tahu kan? Nasi kuning agak belendir gitu loh. Lalu nasi gorengnya tuh ada bau-bau aneh. Cuman kita terbiasa makan itu. Itu 6 tahun. Jadi total SD 6 tahun jualan es, SMA, SMP 6 tahun kita jual nasi bungkus. Kemudian pas lulus SMA ya kita baru mulai kerja. Saya kerja tuh jaga toko warnet. Ya, warung internet ya. Buat yang masih ya, tua tahu lah ya, kita jaga toko warnet sana dan gajinya tuh 10.000 per hari. Berarti sebulan sekitar 300.000. Nah, itu saya mulai cari kerja ya. Dan itu pun 300.000, saya bisa nabung loh. Dia bisa nabung, bahkan bisa kasih orang tua uang. Saya bisa kasih 100.000 ke orang tua. Jadi dari dulu memang udah terbiasa gaji berapapun kita ada kasih ke orang tua. Kemudian lanjut di kuliah, kita udah mulai sambil kerja ya. Kita udah kerja gajinya tuh 1,5 juta per bulan. Nah, di momen itu saya kira this is the moment gitu. Momen dimana hidup saya akan lebih baik. Tapi ya Tuhan kata lain. Jadi pas lagi meniti karir gitu di kuliah, dan kuliah itu murni kita nggak minta uang orang tua, kita murni ya tabung uang kita untuk pendaftaran, SPP kita bayar sendiri gitu ya sambil kerja. Jadi papa saya kena jantung. Jadi cukup parah. Sampai akhirnya papa saya itu berobatnya ke Kucing ya. Di Pontianak itu lebih dekat ke Kucing untuk berobat. Intinya adalah kita butuh banyak biaya, uangnya habis, papa saya itu bangkrut. Jadi rukonya semua tuh barang-barang dijual untuk berobat. Bahkan kita 5 anaknya sempat patungkan untuk bantu berobat. Di masa itu stres ya. Jadi itu saya pernah di momen desperate ya. Saya pernah di momen itu kayak benci sama Tuhan. Sempat maki-maki Tuhan malah, cuma ditiru ya. Ini momen desperate banget. Saya pikir gini loh, bahwa kok susah banget ya hidup kita ya gitu. Kita udah berusaha kerja loh. Kita adalah anak baik-baik. Kita bekerja dengan jujur ya, bekerja keras malah. Ketika yang lain masih happy-happy, kita nggak happy-happy. Saya bahkan masih ingat ada momen tuh di SMP sampai SMA tuh saya orang yang minder banget. Minder kenapa? Karena kita nggak ada duit gitu loh. Saya lihat teman-teman bisa minum es gitu, saya kok nggak bisa gitu ya.
Mereka dulu punya HP, kita nggak punya HP. Even Nokia zaman dulu kita nggak punya gitu loh. Bahkan sepeda pun kita sepeda bekas gitu. Dan kita tuh ke sekolah jalan kaki, nggak pernah naik motor gitu loh. Itu minder banget. Jadi saya pernah merasa tuh kok gitu banget hidup gitu ya. Sial banget gitu loh. Lalu itu di masa kuliah itu akhirnya saya DO. Sebenarnya DO-nya tuh bukan karena kita bodoh atau gimana. Justru malah di kuliah, saya dulu kuliahnya tuh di Widya Dharma, namanya di Widya Dharma. Itu kita 4 semester, itu IPK-nya 4. 4 terus. Bukan karena pintar, cuma karena saya tuh ngejar namanya beasiswa untuk orang berprestasi. Jadi kalau IPK 4 bagus, tuh dapat beasiswa bisa 2 semester, kan lumayan hemat. Nah, saya tuh ngejar itu. Jadi ketika udah capai itu pun, kita nggak ada duit, akhirnya saya memilih untuk DO. Nah, di momen itulah yang saya sambil bekerja, saya bertemulah dengan namanya asuransi. Nah, kenapa ketemu asuransi? Karena saya ingat, papa saya pernah tanya gitu loh. Dia bilang, John, lu tahu asuransi nggak? Dia bilang, karena di Kucing, dokter Kucing nanya gitu loh. Awak punya insurans tak? Gitu loh. Lu punya nggak asuransi gitu? Dan papa saya nggak punya asuransi ya. Kita orang jadul mana tahu asuransi gitu kan? Lalu dia cerita, dia bilang, kalian nih kenapa tak beli asuransi? Dia bilang, nanti kalau sakit uang habis, nah, jual rumah, jual harta gitu. Akhirnya papa saya suruh saya untuk belajar asuransi. Lalu di momen itu, saya ketemu teman. Teman saya itu adalah kerja di asuransi. Lalu saya nanya, saya bilang, masukin dong papa saya asuransi. Rupanya ditolak. Karena kan papa saya udah kena diabetes, udah kena jantung, ditolak nggak bisa. Lalu ya saya nanya gitu loh, di asuransi ada lowongan nggak gitu, saya mau kerja gitu loh. Nah, itulah awal mula saya bergabung di asuransi. Dan itu nggak gampang ya, kerja asuransi di Indonesia susah. Saya bergabung itu 10 tahun lalu, pas umur saya masih 19 tahun. Dan itu susahnya luar biasa. Jadi tiap hari itu saya sebutnya prospek lah ya, kan ketemu teman yang belajar asuransi itu susah, dijauhin. Nggak ada orang yang suka asuransi. Tapi ya kita terus kerja ya pelan-pelan, kita kerja, kita tulus lah ya. Karena keluarga besar papa saya itu tahu bahwa papa saya itu kena jantung dan bangkrut gitu loh. Oke, kita edukasi pelan-pelan keluarga, kita bantu klaim dan bantu edukasi ya pelan-pelan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah mulai ya karirnya udah mulai nanjak. Kenapa karir nanjak? Karena kita sering bantu klaimnya cair gitu loh. Yang rekor saya paling gila adalah teman saya itu satu kelas ada 30-an orang, 50 orang, yang masuk cuma 1 orang. Itu pun cuma bayar 1 bulan. Habis bayar 1 bulan, dia nggak bayar lagi gitu loh. Dia bayar karena nggak enak. Nah, sampai sekarang lah, nah total udah 10 tahun. Nah, saya kerja di asuransi. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang komentar, ini mah kok nih anak orang kaya, enggak ya. Kita benar-benar dari nol. Dan saya juga ketemu Riana di momen saya masih naik motor. Ya, saya masih nyales asuransi. Kita masuk kampung-kampung. That's why ya kita terbiasa gitu loh. Kalau ada yang bilang, ih gila ya Cici Riana keren banget ya ngikut Kojon sampai ke hutan. Itu terbiasa ya. Dari zaman kami pacaran, saya udah bawa si Cici Riana itu memang ya kita kerjaan, kita nyales gitu loh. Ya, naik motor nyales. Sampai sekarang. Bahkan ketika kita lagi di luar pulau atau provinsi itu, kayak kita mungkin di Natuna, kita di Bali, di Lombok, itu saya kerja gitu loh. Nah, kerja gimana? Kerjanya dulu saat sekarang tuh beda. Jadi dulu mungkin kan istilah kayak nyales lah ya. Kita ke rumah orang, ketemu ke toko-toko, kita nanya, kok mau beli asuransi atau gimana gitu kan. Nah, itu dulu, sekarang udah enggak. Karena orang-orang udah lebih welcome. Apalagi kayak kemarin kasus yang COVID lah ya. COVID lagi gede banget. Kenapa kita putusin untuk keliling Indonesia? Karena di Pontianak saya ketemu satu buah kayak momen yang menarik. Jadi di Pontianak ini, yang mau beli asuransi sama saya itu nggak mau ketemu saya. Takut kali ya, takut saya mau COVID kali gitu ya. Jadi kita ketemu, contoh dia bilang, John ke rumah dong, John saya mau beli asuransi nih buat anak atau buat suami saya, dia bilang kan. Lalu saya bilang, boleh saya ke rumah ya, saya jelasin. Nggak usah, dia bilang, pakai telepon aja, dia bilang. Lalu pas ketika saya bilang saya butuh KTP, yaudah nih kirim pakai WA, dia bilang. Lalu saya pikir gitu ya, bukan satu orang, tapi beberapa orang. Jadi dia nggak mau ketemu saya, tapi mau beli asuransi gitu. Saya mikir yang mending saya nggak di Pontianak, saya pergi aja keliling ke Bali kayak kemana. Karena kan udah nggak perlu ketemu langsung gitu. Dan memang sekarang udah lebih modern. Jadi beli asuransi itu nggak perlu pakai isi formulir lagi, udah pakai digital semua, udah lebih modern lah. Lalu klaimnya juga jauh lebih gampang. Jadi tinggal bawa kartu ke rumah sakit, selesai. Nggak perlu klaim yang repot-repot kayak dulu. Sekarang kita sudah tiba di rumah sakit Siloam Hospital yang ada di Mataram, Lombok. Ini
ini ada pilihan untuk pendaftaran asuransi. Tuh. Siloam ada kerjasama nggak dengan Prudential? Berarti kalau untuk rakyat bisa pakai ya sini ya? Mau nanya, sini udah banyak belum ya pasien yang pakai Prudential untuk berobat? Oh banyak ya. Nah, itulah yang saya bawa ketika saya ke Lombok dan ke Bali. Di sana sambil jalan-jalan kita tuh kerja. Jadi kalau ada yang bilang kita nih kaya banget, ya tada ya boy, kita nih kerja. Nah, saya suka sebuah profesi yang dimana tuh gak terikat, freelance, tapi itu bisa sambil cari uang juga gitu. Teman-teman kita yang lain gimana ya? Yang keliling Indonesia tuh banyak ya, yang ada sambil jualan aparel mereka, jualan baju, jualan topi. Nah, saya juga jualan. Nah, jualannya asuransi. Gitu, Bada Boy. Jadi berawal dari cerita masa lalu sampai sekarang. Jadi buat teman-teman para Bada Boy baru ya yang belum tahu, nah inilah pekerjaan kami. Riana gimana Ci Riana? Ci Riana itu seperti asisten saya. Dia sekretaris lah intinya. Tukang apa ya? Tukang ngingetin kalau ada jadwal ketemu orang, ngingetin kalau ada jadwal ini itu gitu loh. Dan jujur saya merasa di era sekarang jauh lebih gampang sih jual asuransi sih. Karena orang lebih open mind gitu, orang lebih paham. Paling kerjaan saya, nah ini sharing dikit ya. Nah, lalu gimana nih cara kerjanya pas sambil jalan? Jadi kerja asuransi itu sebenarnya kalau kami ya, itu saya cuma lebih baik edukasi sih. Saya posting story, posting status yang mengedukasi. Ketemu orang nih udah punya asuransi, saya bilang, lu paham nggak asuransi lu? Atau lu cuma sekedar beli tapi nggak paham? Nah, banyak orang tuh yang saya ketemu tuh beli tapi nggak paham. Saya jelasin manfaatnya. Banyak kasus adalah yang nggak bisa bedain tabungan sama asuransi. Nanti baru teriak-teriak tuh, kok uang saya hilang? Nah, karena nggak paham tuh asuransi kayak gimana cara kerjanya. Nah, itu kerjaan saya, boy. Jadi mana tahu, lu udah dengar ini ya, dan kemudian lu ada tertarik atau berencana untuk beli asuransi, lu boleh kontak. Atau kedua adalah, mana tahu lu punya asuransi, tapi lu nggak paham, lu boleh kontak. Itulah cara kamu untuk support kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebenarnya jual asuransi itu hanyalah second job saya yang rutin. The main job, primer punya, kerjaan saya itu adalah trainer. Jadi saya ngajar. Jadi kalau contoh nih ada agent asuransi lah ya, itu yang kita handle di tim kita tuh edukasi. Kayak ngajar les privat lah. Kita ngajar mereka cara jual yang benar gimana, jangan nipu loh di lapangan. Karena kan di luar banyak kasus adalah mungkin agentnya nggak paham, nasabah lebih nggak paham, itu ada miskomunikasi, terjadi problem. Nah, kerjaan saya adalah di Bali saya ketemu tim, di Lombok saya buat tim. Orang-orang yang memang mau bekerja, yang punya pengalaman kayak saya lah, yang kita butuh uang nih, cuma kita nggak tahu mau kerja apa gitu kan. Tapi saya butuh orang yang jujur, yang mau kerja keras. Nah, kita bina jadi tim. Jadi kerjaan saya tiap hari adalah edukasi orang dan juga ngajarin tim baru. Kita bikinnya sistemnya pakai ya online lah, pakai Zoom gitu. Jadi kalau ditanya kerjaan apa sih kok yang bisa untuk sambil jalan-jalan ya, flexible time. Saya nggak bilang kaya ya. Kalau kaya tuh di luar sana banyak. Cuma kalau mau kerja yang jauh lebih apa ya, yang ada karir, kemudian fleksibel, freelance, saya bilang sih saya di asuransi. Gitu boy. Jadi kalau lu mau naik lagi gimana, terserah lah ya. Moral dari cerita ini apa sih? Moralnya adalah saya tuh cuma mau sharing bahwa tuh kita nggak harus dari keluarga orang kaya baru bisa keliling Indonesia gitu loh. Lu bisa keliling Indonesia, yang penting ya satu, kerjaan lu harus bisa fleksibel doang ya. Kita jangan bikin excuse gitu loh. Saya ketemu di komen tuh banyak kolom-kolom yang suka komen excuse gitu. Ya, Koko mah kaya, gua kan karyawan, gua miskin gitu. Banyak orang bisa keliling Indonesia. Itu cuma modal jualan baju ya. Cuma modal ya jual apa kayak gitu, bisa jalan gitu. Kenapa? Karena pribadi saya membuktikan bahwa biaya hidup itu murah. Biaya itu nggak mahal. Yang bikin mahal tuh gaya hidup. Ya, kalau saya pribadi, saya sama Diana karena memang kayak terbiasa lah ya. Kami bawa air minum kemana-mana gitu loh. Jadi kalau kita makan itu ya kita nggak pesan minum gitu. Dan kemudian saya lihat lebih murah mana, masak sendiri atau beli makan di luar ya. Intinya itu adalah kita bisa menghemat biaya hidup. Yang penting jangan terlalu over untuk gaya hidupnya. Yang kedua, apalagi sih cari pasangan ya. Saya pribadi bukan di posisi yang boleh menggurui tentang kehidupan pernikahan. Tidak. Cuma kalau ngomong tentang pasangan, saya lebih bilang bahwa lebih baik telat menikah daripada salah pilih pasangan. Saya pribadi sungguh bersyukur ya. Untung nggak ada Riana kan? Nah, Riana nggak ada. Jadi dia itu menemani saya dari zaman saya masih cukup susah. Dari kami masih pakai Supra Astrea itu ya, kita keliling kemana-mana, dia nggak ngeluh.
Di momen itu saya bilang, oke, this is the one. Dialah yang akan nemenin saya gitu loh. So ya, tidak usah terburu-buru menikah boy. Buat kau belum menikah ya, mending telat daripada kau salah pilih pasangan. Dan kemudian buat kamu mungkin yang punya impian untuk keliling Indonesia, jawaban saya adalah pasti bisa ya. Yang penting lu mau kerja keras ya, lu nggak aneh-aneh, lu nggak berjudi, lu nggak ngobat, lu nggak main cewek gitu ya. Intinya adalah kerja yang baik, kemudian berhematlah ya, naikin pendapatan, turunin pengeluaran, dan milikilah asuransi. Kenapa? Saya nggak jualan. Karena saya masuk ke asuransi itu karena saya trauma. Saya udah melihat papa saya lihat banyak orang yang dimana dari muda kerja keras cari uang, tabung-tabung duit, pas tua sakit, habisin tabungan, dan kemudian kembali ke nol gitu loh. Ngapain gitu saya pikirkan. Makanya saya pikir, mending kita mencicil dari sekarang, daripada nanti mendadak butuh uang yang besar. Makanya saya pribadi, memang sih kita jual banyak barang kan, kita jual-jual, memang kita mau traveling, tapi saya sama Diana sampai sekarang masih tetap bayar asuransi. Saya nggak mau di tengah jalan kena musibah lalu mesti jual kayak perven saya, kan bodoh itu namanya, gila itu kan. So pengeluaran yang bisa menghemat kita ke depan. Jadi papa saya bilang harus bisa bedakan hemat sama pelit. Apa bedanya sih? Hemat itu adalah tidak keluar uang untuk barang yang tidak perlu. Oke? Hemat itu tidak keluar uang untuk barang yang memang tidak perlu, itu hemat. Tapi pelit adalah tidak keluar uang untuk barang yang memang perlu. Contoh apa? Ada teman saya yang dia punya mobil. Karena dia mau hemat, dia tidak ganti oli. Nah, itu kalau kata papa saya itu adalah hemat bodoh. Ya, kau tuh hemat bodoh. Nanti kau akan keluar uang besar. Nah, sama juga kalau menurut saya itu adalah dengan asuransi gitu loh. Lu nggak beli asuransi, bagimu hemat ya silakan. Cuman ingat, jangan sampai suatu hari ke depan ketika kita kena musibah gitu ya, dan lu akan habiskan uang banyak. Itu part untuk kita. Yang kedua adalah untuk orang tua. Saya pribadi adalah korban. Ya, saya adalah anak dari orang tua yang tidak punya asuransi. So, ketika kena musibah, kita kena dampak. Mungkin baik pernah dengar generasi sandwich, betul nggak? Nah, generasi kejepit gitu loh. Dimana dia lagi menitikan untuk masa depan dia. Dia punya keluarga kecil, tapi dia juga masih punya orang tua yang masih hidup. Ini orang tua ketika kenapa-napa, anaknya ini mesti nanggung dia gitu loh. Padahal dia juga lagi nanggung untuk anaknya sendiri gitu. Nah, ini generasi kejepit namanya. Makanya saya selalu di momen-momen ini yang sering kontak saya adalah orang-orang yang mau berikan asuransi buat orang tuanya. Jadi dia dengan saudara-saudara patungan gitu loh. Patungan beli asuransi buat papa, beli buat mama. Jadi kalau sakit ya mereka nggak usah sampai ya berantem lah ya untuk patungan bayarin papa atau bayarin mamanya. Gitu boy. Kayak jualan kan, makanya aku bilang, nah ini sekarang saya jualan juga gitu loh. Intinya inilah pekerjaan saya ya, pekerjaan Cici Riana ya boy. Ini yang kami kerjakan dan akan terus dikerjakan sampai 5 tahun ke depan. Jadi buat kamu yang mau support kita ya, thank you banget ya. Kita juga, intinya ini yang kami kerjakan selama ini. Dan ada pertanyaan kedua juga yang paling sering ditanyakan adalah mengenai YouTube. Nah, cuma ini akan saya bahas nanti di video berikutnya. Jadi bisa nggak sih kita kerja YouTube tapi keliling Indonesia ya? Itu bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Lalu berapa sih pendapatan YouTube itu and the gang? Nah, saya akan buka semuanya. Karena konten kita adalah konten yang murni berbagi. Jadi kalau kalian yang udah Bada Boy lama, Anda tahu lah Jago tuh apa adanya gitu loh. Yang kita nggak bahas bagus-bagusnya, jelek juga kita bahas. Dan kita apa adanya gitu. Jadi nanti saya akan bahas satu konten khusus untuk tentang YouTube. Nah, tertarik atau enggak? Aku pun enggak tahu. Tolong voting ya. Mau enggak kita bahas konten yang bahas tentang kehidupan per-YouTubean itu loh. Bagaimana awal mula memulai dan kemudian pendapatan berapa, menjanjikan nggak sih and the gang gitu. Nanti saya bahas di konten berikutnya, so komen itu perlu atau enggak. Dan kalau kamu punya pertanyaan lagi sehubungan yang lain, boleh kamu tanyakan, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. So, ini saja konten kita kali ini ya. Ya nggak ada apa-apa deh. Intinya thank you buat kamu yang masih setia menonton, thank you udah support sampai kita sudah punya the silver play button. Semoga kita terus berlanjut sampai nanti kita punya gold play button, dan semua konten ini kita dedikasikan untuk para Bada Boy ya, karena saya pengen ngajak kamu bersama-sama kita akan mengarungi Indonesia. Kayak sesi ini agak melo ya gitu ya, sesi curhat ya. Cuman ini spesial sih buat kalian para Bada Boy sih, karena saya juga nggak kebayang ya bahwa YouTube kita tuh bakal sampai 100.000 subscriber gitu. Ternyata banyak juga mau nonton. Cuman saya berharap dengan YouTube ini, karena memang dari awal saya fokusnya kan adalah untuk sesi dokumentasi. Saya cuma mau dokumentasi kegiatan saya, dan ternyata memang ada
teman-teman mau nonton ya, semoga ini bisa menginspirasi gitu loh. Jadi kita nggak cuma bikin konten happy-happy gitu, enggak. Tapi kita mau bawa ada esensi-esensi di dalam konten kita gitu. Semoga video ini bisa menginspirasi elu ya. Tolong ya, ambil yang bagus. Yang jelek tolong buang ya. Karena saya pribadi, kita nih siapa lah boy, penggina kita. Cuma kalau bisa menginspirasi ya saya bersyukur ya. Semoga suatu hari kita bisa bertemu boy ya. So, siapkan lu punya tempat ya. Ketika kami akan keliling Indonesia, maybe gua akan lewat tempat lu. Tolong siapin kami kopi ya dan WC karena kami akan parkir di depan rumahmu. Oke boy? Nah, sampai ketemu di episode berikutnya dan seperti biasa, salam Ocimpala. Dadah. Oh iya, masih nonton boy. Oke, jadi ini sambil jualan lah ya. Buat kamu yang punya asuransi atau belum dan mau konsultasi, boleh ya. Anda boleh follow IG kita lalu DM di sana. Oke, kita senang banget bisa bantu. Yang kedua adalah buat kamu yang punya impian sama seperti kami ya, keliling Indonesia, atau buat kamu yang memang punya sebuah kerinduan untuk bantu orang, tulus pengen bantu orang, karena saya bilang asuransi itu ada pekerjaan di mana hanya yang punya hati tulus yang bisa kerja. Karena kita benar-benar murni tuh ngedukasi untuk bantu keluarga orang. Lu punya passion itu, Anda boleh DM juga. Kita ada kelas sih. Jadi saya pribadi punya kelas online di mana ada beberapa tim yang kita handle. Kita tiap minggu tuh ada pertemuan via Zoom. Kita ngajarin bagaimana step by step dari awal sampai jadi lah intinya. Oke, saya tidak menjanjikan apapun dan itu free intinya. Anda boleh DM. Nanti saya akan bikin konten itu dan kita nanti ada sistem deposit. Deposit itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menseleksi orang-orang yang serius mau belajar. Tapi nanti deposit itu akan dikembalikan lagi setelah kamu punya hasil. So, kelas kita tuh kita ada kelas di mana kita menggaransi lu bakal punya hasil di kelas kita. Ya, ini konten jualan ya. Kamu mau nonton silakan, namun enggak apa-apa. Cuman semoga bisa membantu kita semua ya. Lu dapat hasil, kita bisa bersama-sama untuk menuju ke impian kita. Gitu ya. Masih mau nonton boy. Aku udah tahu mau apa dah. Oke lah, lanjut boy. Ciao.